Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Arka Wahyu Prianggono dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari jurusan Teknik Informatika ingin memberikan solusi bagi Anda untuk pencinta bisnis dari bidang usaha di sekitar kita. Pikiran saya mengenai soal usaha yang mungkin akan saya lakukan di keesok harinya, saya ingin membuka sebuah toko. Toko tersebut adalah toko jual beli ban dan balap racing mobil. Kenapa saya sendiri memilih usaha tersebut? Karena saya sendiri pernah bekerja di sebuah toko tersebut dan saya kurang lebih tahu soal toko tersebut. Kenapa saya memilih? Dikarenakan usaha tersebut mungkin menjanjikan. Yang pertama, kita harus menentukan investasi. Terus yang kedua, di sini kita harus mengetahui laba rugi dan break even point. Lalu yang ketiga, di sini kita harus menentukan return of investment. Dan yang pertama itu investasi. Itu sangat penting sekali. Di sini kita harus menentukan tempat untuk usaha tersebut. Dan kita harus mencari tempat. Kalau bisa tempat itu harus di pinggir jalan, teman-teman. Itu harus strategis. Dikarenakan apa? Agar para konsumen itu tahu di mana letak toko kita berjualan produk tersebut, agar mudah untuk mencarinya. Di sisi lain, kita juga perlu dana untuk mendirikan usaha tersebut. Dana untuk sewa tempat itu sangat mahal pastinya. Jika kita tidak mempunyai lahan sendiri, itu harus menyewa. Kita kasih contoh, 1 tahun itu 50 juta untuk sewa tempat. Dan kita membutuhkan 3 tahun, berarti dikali 3, 150 juta. Di sini kita harus mempunyai dana sebesar 150 juta untuk sewa tempat. Itu pun belum termasuk barang seperti alat perkakas dan sebagainya, kita harus membelinya. Dan kita di sini perlu mesin pembuka ban berserta rak velg. Saya kasih contoh dengan budget harga keduanya tersebut kurang lebih 25 juta, teman-teman. Lalu kita juga membutuhkan mesin balancing velg, gunanya untuk menyetel velg, dan mesin pencopot baut roda dengan harga 4 jutaan. Dan mesin balancing sendiri itu saya kasih contoh kurang lebih dengan harga 32 jutaan. Lalu kita juga perlu kompresor angin. Kompresor tersebut saya kasih harga sebesar 25 juta. Dan mesin nitrogen itu kebanyakan sekarang para konsumen itu suka mengisi angin nitrogen. Itu sangat menguntungkan sekali, teman-teman. Soalnya dari mesin nitrogen tersebut kita mungkin dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dan mesin tersebut saya kasih contoh dengan harga 8 jutaan. Mungkin kalian bisa lihat di toko online berapa harga mesin tersebut, kurang lebihnya segitu harganya. Ya, yang berikutnya kita harus membutuhkan toolbox atau untuk alat-alat perkakas, penyimpanan alat perkakas dan isinya seperti alat kunci dan sebagainya, itu seharga 7 jutaan. Lalu kita perlu dongkrak buaya, itu berukuran 2 dan 3 ton, itu seharga 8 juta. Lalu kita membutuhkan HP Android, gunanya untuk memudahkan pemasaran produk kepada customer. Dan saya kasih harga HP tersebut agar mumpuni untuk proses perdagangan itu sebesar 4 jutaan harga HP tersebut. Lalu laptop, guna laptop tersebut
untuk menginventaris produk kita seperti ban dan velg itu sendiri agar mudah untuk kita mencari atau menginventaris stok kita, stok barang. Itu harga laptop sendiri saya kasih kisaran kurang lebih 7 jutaan. Mungkin harga segitu mungkin speknya sudah mumpuni. Dan di sini kita juga harus memiliki biaya untuk perizinan lingkungan yang pertama. Yang selanjutnya untuk biaya listrik, pulsa, dan yang lainnya seperti air, seperti pompa, dan yang lainnya. Lalu seragam karyawan, jika kita memiliki karyawan, kita harus membutuhkan biaya untuk membuat seragam karyawan, serta memikirkan gaji per bulannya, teman-teman. Dan biaya tunai, ini yang intinya, biaya tunai untuk menyetok ban dan velg itu sendiri. Saya kasih dana sebesar kurang lebih 200 juta. Ya, memang banyak teman-teman. 200 juta, kisaran segitulah. Itu bisa buat stok ban dan velg racing. Jadi, dari semua keperluan yang harus kita penuhi untuk membuka toko jual beli ban dan velg racing itu sendiri, kita harus memerlukan dana sebesar 600 jutaan untuk investasinya. Jadi dari awal tadi kita membutuhkan tempat, sewa tempat, terus membeli alat perkakas dan sebagainya. Kita jadikan satu, kurang lebih kita membutuhkan dana sebesar 600 jutaan. Itu digabung dengan modal untuk membeli produk dari ban itu sendiri dan velgnya. Lanjut yang kedua, kita harus bisa memikirkan laba rugi dan break even point. Di sini yang paling diutamakan kita hanya meningkatkan penjualan ban dan velg itu sendiri, teman-teman. Lalu ditambah dengan balancing velg serta isi angin nitrogen. Kita harus bisa konsisten dengan satu harinya itu kita bisa menghasilkan berapa, itu kita harus bisa mentargetnya. Dan di sini dari satu hari penjualan kita harus bisa mentarget. Yang pertama, kita harus bisa menjual atau mengeluarkan barang seperti ban itu berjumlah 4 ban satu hari kita harus bisa menjual. Lalu 2 velg, lalu 2 velg balancing. Jadi setiap kendaraan itu satu hari 2 velg balancing. Lalu 5 mobil isi angin nitrogen. Di sini kita dapat memperoleh omset 1 bulan sebesar 32 juta. Lalu dikurangi dengan beban pokok pendapatan jika memiliki karyawan dengan dibagi 12 bulan gaji karyawan dan biaya promosi serta diskon kepada customer kita. Kita sendiri harus memberi diskon agar mungkin customer kita bisa puas. Biasanya di setiap toko itu biasanya memberikan diskon. Itu kita harus memikirkan itu, teman-teman. Dan di sini kita juga harus dapat menampung dana untuk dapat membeli produk itu kembali, seperti membeli ban itu kembali dengan tidak merugi, dan velgnya. Dari pendapatan awal sebesar 32 juta dan memperhitungkan beban pokok pendapatan, ketemulah 27 juta. Lalu kita akan mendapatkan laba sebesar 6 juta. Jadi kurang lebih kita satu bulan itu mendapatkan 6 juta. Lanjut yang ketiga, di sini return of investment. Di sini kita membahas kapan uang kita atau yang kita invest di awal itu kembali, berapa lama. Dari penghasilan satu bulan bersih itu 6 juta, sekitar 6 juta tadi.
Di awal kita investasi sebesar 600 juta. Jadi kita dapat mengembalikan dana investasi kita selama 100 bulan. Lama ya teman-teman. 100 bulan itu berarti 8 tahun 3 bulan. Mungkin sangat lama. Tapi kita harus mempunyai konsisten dalam membuka bidang usaha. Dengan pendapatan laba per bulan sebesar 6 juta. Dan di sini kita dapat mengembangkan toko tersebut dengan kita membuka jasa ganti oli, lalu kita dapat berjualan aksesoris mobil. Itu sangat bermanfaat sekali teman-teman. Soalnya mungkin para pecinta mobil itu kalau bisa satu toko itu mencakup banyak komponen, dan mungkin para customer jika ada keinginan untuk mengganti oli, berarti satu toko itu bisa untuk memberikan jasanya. Lalu jika ingin membeli aksesoris, maka bisa juga di toko tersebut. Kita dapat menambahkan konstruksi tersebut untuk menambahkan pemasukan kita. Dan yang paling penting ini teman-teman, satu, kita sebagai penjual ban dan velg racing mobil, kita harus dapat mendekati seperti komunitas mobil, anak-anak muda yang menyukai komunitas. Itu mereka mempunyai mobil-mobil yang kemungkinan kebanyakan seringkali di kaki-kaki mobilnya itu dimodif teman-teman, seperti dibuat ceper, velgnya dibuat celong. Itu kemungkinan dapat meningkatkan omset penjualan kita dengan kita mendekati komunitas tersebut. Karena kebanyakan anak muda itu kebanyakan jenuh dengan apa yang dia punya, seperti dia ingin upgrade, memperbarui agar kelihatan menarik. Dan jika kita sudah mempunyai pelanggan seperti sebuah komunitas, toko kita kemungkinan akan dikenal oleh banyak orang. Dikarenakan sebuah komunitas itu kita dapat mempromosikan barang kita, apa yang kita punya, produk yang kita punya, untuk ditawarkan ke mereka. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman, penjelasan dari saya soal bidang usaha toko jual beli ban dan velg. Kemungkinan teman-teman bisa mencobanya di usaha ini. Dan jika ada kurang lebihnya dari video ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.